Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Pengadaan dari kelas TL4601 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok kami. Sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Fahri dan Nurul Salsabila, yang kemudian ada Rai Arya Jembar, dan kemudian ada Aira Farleka Mulyanto, saya sendiri. Sini dimulai dari chapter 1 yaitu Introduction to Purchasing and Supply Chain Management. Yang pertama, mengapa semakin banyak manajer puncak yang menyadari pentingnya manajemen pembelian atau persediaan? Semakin banyak manajer puncak yang menyadari pentingnya manajemen pembelian dan pasokan karena beberapa faktor kunci. Itu ada 5. Yang pertama ada penghematan biaya. Sebagian besar pendapatan perusahaan digunakan untuk membeli bahan dan layanan, menjadikannya area utama untuk penghematan biaya. Di sektor manufaktur, pembelian bisa mencapai lebih dari 55% dari penjualan, menunjukkan dampak besar manajemen pasokan yang efektif terhadap profitabilitas. Yang kedua, ada penciptaan nilai. Pemasok berperan penting dalam membedakan produk dan meningkatkan nilai pelanggan. Dengan mengelola hubungan pemasok secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan inovasi produk yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga ada fokus strategis. Manajemen pasokan kini menjadi fungsi strategis yang selaras dengan tujuan bisnis ini. Menentukan hubungan kooperatif dengan pemasok yang dapat meningkatkan kinerja operasional dan keunggulan kompetitif. Yang keempat, ada integrasi rantai pasokan. Kompleksitas rantai pasokan modern memerlukan pendekatan terkoordinasi untuk mengelola aliran barang, layanan, dan informasi. Manajemen pasokan yang efektif penting untuk menavigasi kompleksitas ini dan mencapai efisiensi operasional. Yang terakhir ada manajemen risiko. Dengan semakin kompleks rantai pasokan global, mengelola risiko pemasok menjadi krusial. Manajemen pasokan yang efektif dapat mengurangi risiko gangguan seperti keterlambatan pengiriman atau kualitas produk yang buruk. Kemudian ada perbedaan antara manajemen pembelian dan manajemen pasokan. Untuk manajemen pembelian itu merujuk pada fungsi dan aktivitas yang terlibat dalam pembelian barang dan jasa, mencakup tugas-tugas seperti identifikasi pemasok, negosiasi, kontrak, serta memastikan kualitas dan kuantitas yang tepat diperoleh pada waktu dan harga yang sesuai. Yang terakhir, berfokus pada aspek transaksi dari pengadaan barang dan jasa. Dan kemudian ada manajemen pasokan, eh, merupakan pendekatan yang lebih luas dan strategis dalam merencanakan serta mengakuisisi kebutuhan organisasi saat ini dan masa depan. Menekankan pengelolaan basis pemasok dan mendorong kolaborasi lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Eh, Dan yang terakhir bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok dan meningkatkan kinerja rantai pasokan secara keseluruhan, bukan hanya berfokus pada transaksi individu. Kemudian ada perbedaan antara orientasi rantai pasokan dan manajemen rantai pasokan. Orientasi rantai pasokan menggambarkan pengakuan tingkat tinggi atas nilai strategis dalam mengelola aktivitas operasional dan aliran dalam serta antar rantai pasokan. Mencerminkan komitmen organisasi untuk memahami dan mengoptimalkan keterkaitan berbagai elemen dalam rantai pasokan. Dan kemudian untuk manajemen rantai pasokan yaitu melibatkan pengelolaan proaktif dari pergerakan dua arah dan koordinasi barang, jasa, informasi, dan dana dari bahan mentah hingga pengguna akhir.
Kemudian mencakup aktivitas operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan orientasi rantai pasokan. Dan yang terakhir, berfokus pada efisiensi dan efektivitas di seluruh rantai pasokan. Kemudian di sini ada perbedaan antara rantai pasokan dan rantai nilai. Rantai pasokan itu eh, rantai pasokan ini mengacu pada jaringan organisasi, orang, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam menyediakan produk atau layanan dari pemasok awal hingga pelanggan akhir. Rantai pasokan berfokus pada aspek logistik dan operasional dalam mengirimkan produk dan layanan secara efisien. Dan untuk rantai nilai, ini tuh dikemukakan oleh Michael Porter. Konsep rantai nilai mencakup semua aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menambah nilai bagi pelanggan. Ini mencakup aktivitas utama seperti logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan penjualan, serta aktivitas pendukung seperti pengadaan, pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Rantai nilai berfokus pada kontribusi setiap aktivitas terhadap nilai keseluruhan dan keunggulan kompetitif. Kemudian, apakah pembeli organisasi harus berperilaku seperti pengusaha? Mengapa demikian? Jawabannya, iya. Pembeli organisasi harus berperilaku seperti wirausahawan karena ini mendorong pengambilan keputusan proaktif, memungkinkan mereka untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan yang inovatif serta membangun hubungan pemasok yang lebih baik. Dengan fokus pada penciptaan nilai, pembeli dapat menambah nilai bagi organisasi melalui penghematan biaya, peningkatan kolaborasi dengan pemasok, dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, pola pikir kewirausahaan juga membantu pembeli dalam menilai dan mengelola risiko dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk menavigasi kompleksitas rantai pasokan dan mengantisipasi perubahan pasar. Perilaku ini juga mendorong inovasi dan adaptabilitas, memungkinkan pembeli untuk mengeksplorasi teknologi dan metodologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Dengan demikian, pendekatan kewirausahaan memberdayakan pembeli untuk berkontribusi lebih signifikan terhadap tujuan strategis dan keunggulan kompetitif perusahaan mereka. Dan yang terakhir, dari chapter 1, apa sajakah faktor yang dapat mempengaruhi seberapa penting pembelian bagi keberhasilan suatu organisasi? Di sini dapat menjawab, beberapa faktor dapat mempengaruhi pentingnya pembelian terhadap keberhasilan suatu organisasi. Yang misalnya ada struktur biaya. Proporsi total penjualan yang dihabiskan untuk pembelian dapat berdampak signifikan pada kinerja keuangan organisasi. Misalnya, dalam bentuk manufaktur, pembelian dapat mencapai lebih dari 55% dari penjualan, sehingga pembelian yang efektif sangat penting untuk penghematan biaya dan profitabilitas. Kemudian ada hubungan dengan pemasok. Kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dapat meningkatkan kolaborasi, mendorong inovasi, dan memperbaiki kualitas produk. Organisasi yang memprioritaskan kemitraan dengan pemasok seringkali melihat hasil yang lebih baik dalam hal kinerja dan keunggulan kompetitif. Kemudian ada dinamika pasar. Perubahan kondisi pasar seperti peningkatan persaingan atau pergeseran permintaan konsumen dapat meningkatkan peran pembelian. Organisasi harus menyesuaikan strategi pembelian mereka untuk merespon dinamika ini secara efektif. Dan manajemen risiko. Kompleksitas dan risiko yang terkait dengan rantai pasokan global memerlukan strategi pembelian yang kuat. Pembelian efektif dapat membantu mengurangi resiko terkait gangguan pasokan, masalah kualitas, dan ketidakstabilan keuangan pemasok. Dan kemajuan teknologi. Adopsi teknologi terbaru seperti analitik data dan platform pengadaan digital dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelian. Organisasi yang
yang memanfaatkan teknologi dalam proses pembelian, mereka dapat memperoleh keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada chapter 2 di mana pembahasan juga sama seperti sebelumnya yaitu purchasing. Next. Pertama, bagaimana Departemen Purchasing mengefektifkan organisasi, kinerja organisasi. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama ada supplier performance management, di mana dengan mengembangkan dan memelihara hubungan kuat dengan pemasok dapat memastikan barang dan jasa berkualitas tinggi yang berdampak juga langsung pada efisiensi produksi dan kualitas produknya. Untuk yang kedua ada cost management. Departemen Purchasing ini dapat melakukan negosiasi harga yang baik dan juga dapat mengarah pada pengurangan biaya sehingga dapat meningkatkan laba organisasi. Nah, yang ketiga ada efisiensi proses, yaitu mempercepat proses pengadaan melalui otomatisasi dan sistem yang lebih baik sehingga mendapatkan siklus pengadaan yang cepat dan visibilitas pengeluaran yang lebih baik. Untuk yang terakhir ada keselarasan dengan tujuan bisnis, yaitu menyelaraskan strategi dengan tujuan organisasi, contohnya mengurangi modal kerja melalui manajemen inventaris yang lebih baik dan juga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Next. Baik, selanjutnya siapa saja pelanggan internal dalam purchasing ini? Nah, konsep pelanggan internal itu merujuk pada individu yang bergantung pada fungsi pembelian untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa. Nah, untuk pelanggan internal itu ada yaitu pemangku kepentingan besar terhadap hasil keputusan pembelian, terbagi juga menjadi beberapa kelompok seperti pemasaran operasi, keuangan, hukum, SDM, dan TI yang semuanya bergantung pada pembelian untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan. Baik, selanjutnya ada kontribusi purchasing departemen pada perencanaan strategis perusahaan. Ada 5 poin. Yang pertama ada pembelian dapat memberikan wawasan penting tentang kondisi pasar pasokan. Kedua ada mengidentifikasi teknologi baru untuk mendukung pengembangan produk. Ketiga ada mengelola resiko dan dengan mengembangkan rencana kontingensi rantai pasokan. Keempat ada mengoptimalkan strategi pengadaan untuk manajemen biaya. Dan terakhir yaitu mengelola hubungan pemasok untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Dari poin di atas kita akan membantu menyelaraskan strategi pasokan dengan tujuan perusahaan dan juga mendukung keberhasilan berjangka panjang. Nah, ada area penting bagi purchasing departemen, yaitu di sini saya akan menyebutkan daftar area yang biasanya dipertimbangkan dalam lingkup kendali pembelian. Nah, untuk yang pertama ada manajemen permintaan dan spesifikasinya dapat meninjau spesifikasi produk dan layanan untuk memastikan kebutuhan serta dapat mengurangi biaya. Yang kedua ada manajemen kategori. Area ini sangat penting karena penting untuk memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan menyelaraskan kondisi pasar. Ketiga ada manajemen kontrak. Departemen Purchasing dapat memiliki kontrol atas proses dari pemberian kontrak dan memastikan perjanjian yang menguntungkan dan manajemen resikonya. Yang terakhir ada manajemen biaya, yaitu untuk dapat wewenang untuk mengendalikan pengeluaran pengeluaran sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana purchasing departemen menjadi sadar kebutuhan pembelian. Nah, purchasing departemen menjadi sadar jika akan ada kebutuhan pembelian melalui beberapa poin. Dengan memanfaatkan 3 poin di bawah, departemen dapat secara efektif mengumpulkan dan mengelola kebutuhan pembeli. Nah, untuk 3 poinnya, yang pertama ada komunikasi langsung, di mana mengomunikasikan kebutuhan mereka secara langsung kepada departemen, bisa lewat telepon, email, ataupun diskusi langsung. Kedua ada peramalan dan perencanaan, yaitu staf pembelian sering berpartisipasi dalam proses perencanaan tahunan atau semi tahunan. Pendekatan proaktif ini memungkinkan pembelian untuk mengantisipasi kebutuhan berdasarkan data historis dan juga proyek yang akan datang. Yang terakhir ada tren pasar,
di mana informasi tentang tren pasar ini dan kemampuan pemasok yang juga dapat mempengaruhi identifikasi kebutuhan baru atau penyesuaian terhadap yang sudah ada. Selanjutnya akan ada antisipasi kebutuhan material melalui keterlibatan pembelian. Nah, keterlibatan pembelian dalam pengembangan produk baru memungkinkan pembelian untuk lebih strategis dan efisien. Tapi apakah perbedaan dengan reaksi kebutuhan pembelian? Yang pertama, ada keterlibatan langsung. Dalam pengembangan produk baru yang bersifat proaktif, di mana tim purchasing sudah terlibat sejak tahap awal dalam proses perancangan dan pengembangan produk. Yang kedua, perencanaan yang lebih baik, yaitu adanya kesempatan untuk melakukan perencanaan kebutuhan material secara lebih matang. Purchasing bisa membantu memilih bahan yang lebih hemat biaya, mempersiapkan supplier yang kompeten, dan meminimalkan resiko kehabisan stok atau keterlambatan. Yang ketiga, ada mitigasi resiko. Purchasing dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi resiko seperti keterlambatan pengiriman, perubahan harga material, atau kesulitan teknis dari pemasok. Dan yang keempat, ada kolaborasi. Tim purchasing akan bekerja sama dengan fungsi lain seperti desain, manufaktur, dan teknik untuk memastikan bahwa spesifikasi material sesuai dengan kebutuhan produk dan bahwa pemasok dapat memenuhinya. Selanjutnya, mengapa beberapa perusahaan tidak lagi bergantung pada penawaran kompetitif saat memberikan kontrak pembelian? Yang pertama ada fokus pada kemitraan strategis, yang kedua ada kompleksitas spesifikasi dan kebutuhan, yang ketiga ada kepercayaan dan kualitas pemasok, yang keempat ada efisiensi proses, dan yang kelima ada kemitraan jangka panjang. Selanjutnya, dokumen utama yang tercakup dalam perangkat lunak e-procurement. Dalam perangkat lunak e-procurement, berbagai dokumen utama dikelola secara elektronik untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses pengadaan. Yang pertama, ada purchase requisition atau permintaan pembelian, yaitu merupakan dokumen yang diajukan oleh departemen internal untuk mengajukan permintaan pembelian barang ataupun jasa. Berisi deskripsi barang atau jasa, kuantitas, harga perkiraan, dan tanggal kebutuhan. Selanjutnya ada request for quotation atau RFQ, yaitu dokumen yang dikirimkan kepada pemasok untuk meminta mereka memberikan harga dan ketentuan untuk barang atau jasa tertentu yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada purchase order atau PO, yaitu merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pembeli kepada pemasok yang secara formal menyetujui pembelian barang atau jasa dengan harga, kuantitas, dan ketentuan yang telah disepakati. Yang keempat, ada kontrak, yaitu merupakan suatu perjanjian hukum yang mengikat antara pembeli dan pemasok yang menguraikan syarat dan ketentuan dalam pengadaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada Goods Receipt Notes atau GRN, yaitu merupakan dokumen yang mencatat penerimaan barang yang dipesan, digunakan untuk memverifikasi bahwa barang yang diterima sesuai dengan pesanan pembelian. Yang terakhir ada invoice, yaitu merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemasok yang mencatat permintaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah disediakan sesuai dengan purchase order atau kontrak. Selanjutnya, ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan alat bantu e-procurement. Yang pertama, biaya investasi dan infrastruktur. Yang pertama, investasi awal untuk menerapkan e-procurement, termasuk pembelian perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan staf, dan integrasi dengan sistem lain bisa sangat tinggi, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Budaya organisasi seringkali menjadi tantangan. Staf yang terbiasa dengan proses manual mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru atau bahkan menolak perubahan. Ada juga potensi kurangnya keterampilan teknis di antara staf yang harus beradaptasi dengan sistem yang baru. Yang ketiga ada kompleksitas integrasi. Mengintegrasikan sistem e-procurement dengan sistem lain seperti ERP, sistem keuangan, atau manajemen inventaris bisa menjadi proses yang kompleks. Inkompatibilitas antara sistem yang ada dan alat bantu baru dapat menyebabkan masalah teknis yang membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk diperbaiki. Yang ketiga ada keamanan data. Keamanan cyber menjadi kekhawatiran utama dalam menggunakan sistem e-procurement karena transaksi dilakukan secara elektronik.
ada resiko kebocoran data, pencurian identitas, atau serangan cyber. Sehingga perusahaan perlu memastikan bahwa sistem mereka dilindungi dengan baik. Yang kelima, ada ketergantungan pada teknologi. Penggunaan e-procurement mengandalkan infrastruktur teknologi yang stabil seperti internet dan server yang andal. Jika terjadi gangguan teknis atau masalah jaringan, proses pengadaan bisa berhenti dan mengganggu operasi bisnis. Yang keenam, ada variasi standar dan regulasi. Dalam lingkungan bisnis global, berbagai pemasok dan mitra dagang mungkin beroperasi dengan standar atau peraturan yang berbeda terkait penggunaan teknologi e-procurement. Kesulitan dalam menyatukan standar ini dapat menghambat proses integrasi atau kolaborasi dengan pemasok internasional. Yang ketujuh, ada kurangnya adopsi oleh pemasok. Suksesnya sistem e-procurement juga bergantung pada apakah pemasok bersedia dan mampu mengadopsi sistem ini. Beberapa pemasok, terutama yang lebih kecil, mungkin tidak memiliki infrastruktur atau keahlian untuk beralih ke proses pengadaan elektronik yang nantinya menghambat kolaborasi. Selanjutnya ada urgensi memantau kinerja pemasok. Ada 4 poin yang diperhatikan di sini. Yang pertama, meningkatkan kualitas, yaitu dengan memastikan pemasok menyediakan barang atau layanan sesuai standar kualitas yang diperlukan. Yang kedua, mengurangi resiko rantai pasokan, yaitu dengan mengidentifikasi potensi masalah seperti keterlambatan atau kualitas buruk sebelum berdampak negatif ke depannya. Yang ketiga, ada mendorong peningkatan berkelanjutan, yaitu memotivasi pemasok untuk terus meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Dan yang terakhir, mengurangi disrupsi operasional, yaitu dengan mendeteksi masalah dini untuk mencegah gangguan produksi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Maaf jika ada kurang. Akan saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.